pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga Papa Mama yang mendampingi anak-anak pada hari ini di rumah. Bersyukur kita masih dapat berkumpul dan beribadah bersama walaupun secara virtual. Nah, kita akan mendengarkan satu lagu pujian sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini. Lagu pujian yang menceritakan tentang kasih Allah yang luar biasa, yang begitu besar kepada kita. Kita nyanyikan sama-sama ya. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara virtual, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus menyertai kami di tempat kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya. Kami mau sungguh serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya bukan? Mari kita membaca Alkitab. Kita akan buka kitab Yohanes pasal 13. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Miss akan bacakan buat kalian semua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya.
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Anak-anak, pada minggu ini kita kembali mengingat masa kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus sampai pada kematiannya di Bukit Golgota dengan cara disalib. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus melakukan itu karena Dia sungguh mengasihi kita, dan karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia mau menerima semua hal tersebut. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya di suatu tempat dan mereka makan dan minum bersama. Tiba-tiba Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, lalu dia mengambil sebuah kain dan dia ikatkan pada pinggangnya, dan kemudian dia mengambil sebuah wadah seperti baskom dan dia menuangkan air ke dalamnya, dan kemudian dia menghampiri murid-muridnya dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Nah, anak-anak, tentu saja apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu membuat murid-muridnya kaget, karena yang biasanya melakukan hal tersebut adalah seorang pelayan. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan seorang pelayan, bukan orang yang melayani seperti itu. Walaupun murid-muridnya kaget, tapi mereka tetap diam saja. Sampai akhirnya Tuhan Yesus tiba pada Simon Petrus. Lalu Simon sedikit protes nih anak-anak. Dia mengatakan, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Ya, mungkin Petrus tidak merasa layak kakinya dibasuh oleh Tuhan Yesus karena itu adalah pekerjaan yang paling hina. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, "Akan apa yang kuperbuat pada saat ini engkau tidak mengertinya, tapi engkau akan mengetahuinya kelak." Anak-anak, mengapa Tuhan Yesus mau melakukan hal demikian? Mengapa Tuhan Yesus mau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh seorang hamba atau pelayan? Tuhan Yesus mau mengajarkan kita akan dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mau memberikan kita sebuah contoh, sebuah teladan bahwa untuk melayani orang lain tidak melihat status sosial, tidak melihat apakah dia tua atau muda, tidak melihat apakah dia seorang hamba atau seorang tuan, tidak melihat bagaimana kehidupannya. Nah, melayani itu adalah tugas dan kewajiban kita semua. Karena Tuhan Yesus sendiri memberikan contohnya. Seperti yang ada di ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah guru, mau dengan rela hati melakukan hal demikian, merendahkan dirinya untuk melakukan pekerjaan demikian karena kasihnya kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus mau kita untuk melakukan hal yang sama karena tadi disebutkan bahwa ketika kita mau melakukannya, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia.
Hal yang kedua yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita adalah Tuhan Yesus ingin memberitahu kepada kita bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi anak-anak, mengasihi papa mama, mengasihi setiap guru, setiap orang yang ada di dunia ini. Nah, karena kasih-Nya, Dia bahkan yang adalah Tuhan, pencipta alam semesta ini, Dia mau dan rela datang ke dunia dalam rupa manusia. Dia mau untuk melayani orang-orang yang ada di sekitarnya, melayani murid-muridnya. Bahkan akhirnya Dia menerima segala hukuman, walaupun sebetulnya anak-anak tidak ada satu kesalahan pun yang terdapat pada dirinya. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau melakukan hal demikian? Karena Dia sungguh mengasihi kita. Kasih memampukan kita untuk melayani orang lain. Kasih memampukan kita untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ingin kita juga melakukan hal yang sama. Kita boleh dapat melayani Tuhan dengan melayani sesama, dengan melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita dapat membantu mereka, menolong mereka, menghibur mereka, seperti yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan berikan contohnya kepada kita. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita lakukan untuk mengikuti teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita? Kita mempunyai hati yang bersedia untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Melayani Tuhan tidak harus di gereja loh anak-anak. Kita bisa memulainya dari rumah, dari keluarga kita sendiri. Menolong adik atau kakak, membantu papa atau mama, bahkan mbak yang bekerja di rumah. Nah, anak-anak mulailah dari hal-hal yang sederhana. Misalnya nih, anak-anak dapat membantu mengambil makanan untuk adik, atau misalnya menyimpan piring yang dipakai oleh keluarga setelah selesai makan bersama, atau bahkan membantu mama untuk menjemur pakaian, menyiram tanaman mama. Ya, anak-anak, banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan kamu bersedia untuk melayani orang lain. Anak-anak, ingatlah bahwa Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan nih, selagi kita masih muda, selagi kita masih kuat, ya kita mau bersedia untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contohnya sendiri kepada kita anak-anak. Dia yang adalah guru dan Tuhan mau dan rela hati untuk melayani kita, bahkan sampai membasuh kaki murid-muridnya. Nah, anak-anak, mari kita ikuti teladan Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita mempunyai hati yang mau untuk melayani orang lain. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk contoh, untuk teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hati yang bersedia untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kami, melayani keluarga kami, melayani siapapun Tuhan, tanpa memandang status, tanpa memandang apapun, seperti yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami. Engkau yang terlebih dahulu melayani kami ya Bapa, dan kami rindu untuk boleh mengikuti teladan Tuhan. Berikan kami hati yang mau untuk melakukannya ya Bapa. Waktu yang sudah Tuhan berikan, biarlah kami gunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Ketika kami masih muda dan kuat, kami mau untuk menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau sungguh serahkan Tuhan, kami boleh menikmati masa-masa peringatan, masa-masa kesengsaraan Tuhan, sampai akhirnya Tuhan bangkit dan menjadi kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau sungguh serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Nah anak-anak, selamat memperingati kasih Tuhan yang luar biasa pada hari kematiannya, dan kita juga akan merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan yang sudah memberikan kemenangan atas maut. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di ibadah berikutnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia